ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرات الدنيا ونعيم الآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين واستغفر صراط الذين أنعمت عليهم Yang saya ta'zimi para alim, para ulama, para fuqaha yang dimuliakan Allah, penasihat, ketua, pengurus Masjid Fi Sabilillah Lebong Siar yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, orang-orang tua kami, ayah bunda, para jemaah yang kami harapkan doanya dan mudah-mudahan kita semua dalam naungan rengkuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang masih diberikan izin Allah untuk beribadah, melakukan ketaatan, berharap bahwa amaliyah yang kita lakukan menjadi asbab rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadi penimbang, penambah berat timbangan kebaikan bagi orang-orang tua kita dan para guru, menjadi asbab kebaikan bagi keluarga kita dan anak cucu insyaallah. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam serta keluarga sahabat ikut sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara pribadi dan mewakili Majlis Al-Imdad yang diamanahkan kepada kami ingin mengucapkan terima kasih banyak atas doa, sumbangsih dan kehadiran bapak-bapak dalam acara maulid yang telah kita gelar. Tidak terperikan rasa bahagia dan senang kami, maka mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak sekalian menjadi amalan yang tak berputus daripada Allah Subhanahu wa taala, asbab ridha Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah masih dengan kaitan hal-hal yang berkaitan dengan talabul ilmi atau menuntut ilmu. Fa insyaallah dari sini ke waktu syuruk kita akan belajar kitab Ihya Ulumuddin yang berkaitan dengan ilmu. Fa insyaallah kita akan mulai biidznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Diriwayatkan bal yanbaghi an yakuna al-muta'allimu min jinsi ma ruwiya an Hatim al-Asam. Bahkan seyogyanya lah seorang pembelajar itu dia sejenis atau sama dengan apa kondisi yang telah diriwayatkan dari Al-Imam Hatim Al-Asam, tilmid Syaqiq Al-Balkhi radhiyallahu anhuma, yang ia merupakan murid daripada Imam Syaqiq Al-Balkhi radhiyallahu anhuma. Annahu qala lahu
bahwasanya bertanyalah Imam Syaqiq Al-Balkhi kepada Hatim Al-Asam, wahai Hatim Al-Asam, mundu kam sahibtani. Ditanyakan kepada Imam Hatim Al-Asam, ditanya oleh gurunya, semenjak kapan engkau menemaniku, maksudnya untuk belajar denganku. Qala Hatimun, berkata Imam Hatim, mundu 33 sanah. Guru, aku belajar denganmu tak kurang dari 33 tahun. Qala fama ta'allamta minni fi hadhil muddah. Maka Imam Syaqiq Al-Balkhi bertanya kepada Imam Hatim Al-Asam, dari kurun waktu 33 tahun ini, apa yang telah engkau dapat wahai muridku? Qala thamani masaila. Guru, selama 33 tahun aku mendapatkan 8 poin yang sangat penting. Qala Syaqiq Al-Balkhi, berkata Imam Syaqiq Al-Balkhi kepada muridnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gurunya berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, menggambarkan tentang ucapan yang dibaca ketika sedang musibah. Dhahaba umri ma'aka wa lam tata'allam ila thamaniya masaila. Habis umurku mengajarimu dan engkau tidak dapat kecuali 8 perkara. Imam Syaqiq berkata seperti itu. Qala ya ustadzu lam ata'allam ghairaha wa inni la uhibbu an ukadziba. Wahai guru, aku tidak mendapatkan apa-apa kecuali dari 8 perkara ini, dan aku tidak mau berdusta. 33 tahun ini aku belajar dari anda, ya 8 poin ini yang aku dapat. Faqala hati hadhihi thamaniya masaila hatta asma'ha. Maka berkata Imam Syaqiq Al-Balkhi kepada Imam Hatim Al-Asam, baik, kalau begitu 8 perkara ini tolong sebutkan kepadaku supaya aku bisa nyimak apa saja yang telah engkau dapat dariku selama 33 tahun ini. Bapak Ibu dimuliakan Allah, tentunya ada orang ya bahkan dalam 1 jam bisa banyak dapat poin. Ada orang yang belajar 1 tahun bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Ada orang, kadang-kadang kita temukan ada santri, dan beberapa hari yang lalu kita melewati hari santri. Ada santri kemudian ketika ditanya, berapa tahun kau mondok? Maka dia menjawab, saya mondok 12 tahun. Masya Allah, banyak yang didapat selama 12 tahun. Karena 6 tahun SD, 3 tahun, kemudian SMP dan SMA, nambah lagi misalnya, ditambahkan lagi jadi 20 tahun. Oh, ini sudah sangat banyak yang dia dapat. Nahu, sorof, bahasa Arab, hadis, fikih, tafsir, dan yang lain-lain. Nah, Imam Syaqiq Al-Balkhi ini punya salah satu murid namanya Imam Hatim Al-Asam yang mondok pada beliau, yang nyantri kepada beliau selama 33 tahun. Dan ketika ditanya, berapa yang kau banyak dapat 33 tahun? Kata sang guru, habis umurku ini ngajari kau 33 tahun, tapi kau dapat cuma 8 hal. Nah, ikhwan yang muliakan Allah, sebenarnya ini bukan bentuk kekecewaan, tetapi ini bentuk satu, ta'zimnya sang murid kepada guru. Yang kedua, tawadhu'nya, ikhlasnya guru kepada murid dalam menuntut ilmu, dalam mengajar ilmu. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu Imam Hatim Al-Asam ini Hatim Situli. Hatim itu namanya, Al-Asam itu julukannya. Karena kita pernah bahas bahwa Imam Hatim Al-Asam, mengapa beliau diberikan gelar seperti ini? Karena pernah pada satu saat ada seorang wanita atau perempuan yang datang, tentunya dari balik tabir. Kemudian dia bertanya tentang satu perkara, kemudian perempuan ini entah sakit perut, entah mungkin kebanyakan makan durian atau makan ubi kayu, terkentut dari sana.
Nah, kemudian untuk menjaga nama baik marwah perempuan tersebut, Imam Hatim Al-Asam berkata seperti ini. Ngomong apa kau tadi? Ulangi. Beliau tidak ngomong, aku tidak dengar. Ngomong apa kau tadi? Tolong ulangi. Diulang lagi pertanyaannya. Coba ngomong apa lagi? Maka beliau membangun satu kesimpulan dalam diri benak wanita tersebut. Ini ternyata syekh, ini ternyata orangnya asam, tuli, peka bahasa kita. Maka kemudian akhirnya wanita itu ngomong alhamdulillah selamat. Tak jadi, kemudian berarti Imam Hatim tak kedengaran dengan kentutku tadi. Malu kan kalau dengar, sementara dia masih gadis. Masalah yang lain muncul. Kenapa? Ternyata wanita ini belum menikah. Kaget kata Imam Hatim Al-Asam, setelah ini aku berfatwa, ngajar, taklim, dakwah seperti ini. Kemudian ketika ada orang bertanya, aku langsung jawab. Berarti kalau perempuan itu dengar, berarti yang dia tahu, wah ternyata kemarin pura-pura tidak dengar, Pak ya. Sehingga dia merasa takutnya, dia merasa terancam, perempuan ini merasa malu. Maka Hatim Al-Asam itu terus berpura-pura tuli sampai wanita tersebut menikah dan beranak pinak. Pelajarannya adalah betapa hebatnya orang-orang saleh baik zaman dahulu, dan kita yakin zaman sekarang pun banyak orang-orang yang berupaya untuk menjaga rahasia saudara muslimnya, menjaga aib atau marwah saudaranya, sehingga menjaga tersebut bahkan dalam tahap dia mau mengorbankan nama baiknya. Ikhwan yang dimuliakan Allah, jauh bertolak belakang dengan satu kondisi di mana ada zaman sekarang, kita nak nunjuk zaman sekarang ada orang bahkan bikin acara untuk cari gosip, bikin acara untuk cari kekurangan orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Apa sabda Rasulullah? Maka Allah berfirman, wala tajassasu, jangan kalian tajassus. Apa arti tajassus? Tajassus itu upaya seseorang, usaha seseorang untuk mencari aib atau berita buruk. Itu namanya tajassus. Bapak Ibu, ini mari bayangkan ada dua kata yang secara tulisan dia sangat dekat. Ada tajassus, ada titik jimnya dihilangkan. Kalau tak katik titik, huruf apa? Hak ya. Kalau jim kan ada titik di bawah. Kalau tak bertitik, huruf hak. Kalau tajassus itu artinya mencari-cari berita buruk, mencari aib. Ada tahassus, ada tajassus, ada tahassus. Kalau tajassus itu upaya seseorang untuk mencari aib orang lain. Kalau tahassus upaya seseorang untuk mencari berita baik dari orang lain. Nah, ini tajassus dan dengan tahassus. Jadi kita ini masuknya ke mana? Yang diperbolehkan tahassus itu hukumnya boleh, dan yang menjadi tajassus maka hukumnya haram. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang dengan sangat keras, janganlah kalian mencari-cari aib kesalahan orang lain sampai ngintip-ngintip, bahkan mungkin membasuh kita sampai nanyo-nanyo. Misalnya ada orang mungkin dia punya kasus dipermalukan, kemudian ada orang yang tak melok, tak ikut mendengar, sampai dia datang kepada tetangganya, ngapo semalam tetangga kamu itu, ngapo dia, berupaya untuk mencari aib. Maka ini namanya tajassus dan hukumnya haram. Kebalikannya adalah dari dalam Islam, bahwa aib itu bukan untuk dicari-cari, bukan untuk disebarluaskan, untuk ditutup rapat-rapat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menyatakan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aib orang tersebut di akhirat.
Siapa yang nutup aib kekurangan orang lain di dunia, maka Allah akan tutup aib dan kekurangannya di akhirat nanti. Sementara di akhirat nanti Bapak Ibu, tidak akan ada sesuatu yang luput dari pengadilan Allah. Termasuk kekurangan-kekurangan yang pernah kita lakukan, itu akan diumumkan Allah di halayak ramai. Halayak ramai itu, ini contoh saja. Andaikan kita di masjid ini jumlahnya mungkin 150 sampai 200 orang ini. Misalnya kita duduk, kemudian kita ini adalah orang-orang yang masuk pengadilan. Yang satu masjid ini wajib hadir dan satu masjid ini wajib menyaksikan apa kesalahan masing-masing. Datanglah dipanggil oleh hakim pesakitan pertama Muhammad Iqbal Harun, dihadiri oleh orang semua, dikuliti satu-satu. Kemana muka ini nak ditaruh Bapak Ibu? Sementara banyak sekali kesalahan dan aib yang Allah tutupkan selama di dunia, tapi di akhirat akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya cara bagi kita supaya Allah tidak mau membuka aib kita di akhirat kelak dengan cara di dunia, ini mulut tutup, ini mata tutup, ini telinga sumpel dengan jari, jangan sampai mencari-cari aib dan kekurangan orang lain. Sehingga kalau kita tahu, misalnya sampai kita tahu aib kekurangan orang lain, cukup habis di kita baik. Jangan lanjutkan kemudian kita sampaikan berita tersebut. Dan kalau kita ceritakan aib orang lain, siap-siap di akhirat Allah akan buka aib kita. Wal-iyadu billah. Kaget siapa nanti, siapa yang melihat? Yang paling pasti Pak, orang yang menyebabkan kita hadir ke muka bumi ini, ayah bunda kita, orang tua kita akan menyaksikan kita diadili Allah. Tak terbayang kemana muka kita nak ditaruh, sementara orang tua kita, oi anakku ini gawin, sedih orang tua. Tak terbayang kita punya guru yang kita idolakan, kiai, ustaz atau guru di sekolah yang kita idolakan, kita pengen kita ini sempurna di mata beliau, dan ternyata di akhirat aib kita dibongkar. Malu kita dengan guru kita, dengan orang kita idolakan. Dan yang paling ngeri, bagaimana kalau Nabi yang menyaksikan dan Nabi sedih dengan kelakuan kita, aib kita dibongkar oleh Allah. Maka orang yang paling sedih tentunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti seseorang kalau pengen selamat, mukanya ini diselamatkan Allah di akhirat, tutup mata, tutup telinga, tutup mulut dari mencari kekurangan orang lain. Dan itu diawali dari apa? Tutup hati kita untuk melihat kekurangan orang lain. Mari lihat kekurangan diri sendiri, lihat kebaikan orang lain, sehingga kita disibukkan untuk mencari aib kita masing-masing, sehingga kita lupa kita untuk mencari aib kekurangan orang lain, kita lupa untuk tajassus pada orang lain. Maka Imam Hatim Al-Asam, 8 hal wahai guru yang aku dapat selama nyantri kepada anda 33 tahun. Kata sang guru, payu ladak pacak lagi nian, 33 tahun belajar cuma dapat 8 hal. Apa nian 8 hal tersebut yang kau dapat dari aku selama 33 tahun ini? Teman budak lah, besar lah, kawin ni 33 lah, ngasilkan anak, cuma dapat 8 poin baik. Nah kata gurunya, apa yang kau dapat? Wahai guru, yang pertama kata beliau, berkata Hatim, nazartu ila hadzal khalqi fara'aitu kulla wahidin yuhibbu mahbuban fahuwa ma'a mahbubihi ilal qabri. Aku lihat wahai guru, makhluk-makhluk yang ada ini, maka aku lihat setiap makhluk ini pasti mengidolakan makhluk yang lain. Baik ada orang mengidolakan makhluk orang lain, ataupun orang mengidolakan, mungkin mencintai benda yang lain. Dan ini wajar. Seorang laki-laki, firman Allah Subhanahu wa taala, dihiaskan kepada seorang laki-laki itu hubbus syahwat, cinta syahwat,
minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah. Seorang laki-laki itu satu, dia pasti senang dengan lawan jenis. Normal, kalau tidak normal tidak tahu. Dia senang dengan lawan jenis. Yang kedua, dia senang kepada anak. Tidak ada seorang laki-laki kecuali dia pengen punya anak. Yang ketiga, dia pasti senang harta benda dari emas dan perak. Artinya apa? Artinya lanang ini kecenderungan yang Allah tanamkan dalam diri laki-laki itu ya senang dengan lawan jenis. Dan dengan cinta inilah misalnya dengan lawan jenis, maka sang laki-laki betul-betul menjadi laki-laki, merasa menjadi raja, merasa bisa melindungi, merasa bisa membuktikan kelelakiannya dengan mencari nafkah yang halal. Ini hubbus syahwat minan nisa wal banin. Kemudian kepada anak, seorang laki-laki pengen dia itu diidolakan oleh anaknya. Karena kenapa? Setiap laki-laki pengen punya anak. Kemudian kalau tidak, ternyata mungkin dia tidak terlalu senang pada istri, tidak terlalu, ya pokoknya jalankan kewajiban. Kepada anak pun mungkin dia sayang sih sayang, tapi tidak terlalu perhatian. Yang ketiga, tidak akan lepas apa? Al-qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah. Cinta kepada perhiasan harta benda, baik dari emas maupun perak. Kalau tidak emas, lanang ini pada perak. Contoh misalnya koleksi cincin, mungkin koleksi batu cincin apa, pasti ada yang senang. Kalau lewat dari tiga hal ini, yang berikutnya senang dengan tanaman-tanaman. Nyari bonsai sampai masuk ke hutan di Segayam situ misalnya. Nyari tanaman apa? Tanaman ini langka Ustaz, nak aku bikin bonsai sampai ke hutan Sekayu sana. Tak kata situ wal khailil musawwam minal an'ami wal harf, dengan binatang ternak. Dengan wanita tak terlalu senang, tak terlalu sayang, dengan anak tak terlalu, dengan emas perak tak terlalu, dengan hewan tak terlalu, dengan tumbuhan tak terlalu. Mungkin nyari ikan, entah dia mancing, entah mencari ikan, sehingga nyari ikan itu kemana-mana. Ini Ustaz, sepat yang sudah sangat langka, iwak sepat mata abang. Ikhwan dimuliakan Allah, pasti orang itu punya kesenangan. Kata Imam Hatim Al-Asam, ya wahai guru, aku temukan setiap makhluk ini cinta kepada makhluk yang lain. Makhluk cinta kepada makhluk, baik makhluk manusia itu cinta kepada manusia, mengidolakan manusia, maupun makhluk itu cinta kepada makhluk yang lain berupa benda. Kata beliau, aku lihat, aku amat-amati betapa banyak makhluk mencintai makhluk, sementara yang cinta dengan yang dicintai sama-sama masuk kubur. Kita ni senang pada mobil, koleksi mobil, masuk kubur. Yang cinta mobil masuk kubur, kemudian mobilnya masuk kubur. Maksudnya mobilnya pun kelak akan mati, kelak akan pensiun mobilnya, kelak akan hancur, kelak tak akan berguna. Ini kata-kata Imam Hatim Al-Asam. Maka kata beliau menyatakan, fa idza wasala ilal qabri faraqahu, dan kalau sudah masuk kubur, sampai ke kubur, saling berpisah dia. Maka kemudian kata beliau, faja'altul hasanati mahbubi, guru, yang ku ambil pertama dari anda, maka aku jadikan kebaikan-kebaikanku itulah hal yang aku cintai. Aku cinta dengan salatku, aku cinta dengan puasaku, aku cinta dengan sedekah dan zakatku, aku cinta dengan amal solehku. Mengapa? Fa idza dakhaltul qabra dakhala mahbubi ma'i. Karena kalau aku masuk kubur, maka kecintaanku ini membersamaiku masuk kubur. Ngomong zaman dulu kan, kalau di atas saya 40 tahun dan ke pucuk itu kan 60 tahun itu kan masih terasa surat menyurat dulu, ngirim kepada sang kekasih hati. Kalau tidak surat, kirim salam. Betul tidak Pak? Ya pernah mudo galau ya, kirim surat, mungkin gadis di dusun sebelah, atau kirim apa, tulisannya apa, wahai kekasih hatiku, betapa aku lewati malam yang sangat panjang, tersiksanya aku kulihat di bintang ada wajahmu,
rembulan manifestasi dari dirimu. Ku buka jendela berharap yang muncul adalah wajahmu. Dan aku berharap ketika engkau menerima pinanganku, kita sehidup semati. Pemohong tak katik cerita sehidup semati. Ngapo berijo bu ya. Setelah selesai katanya sang istri ini kemudian apa? Dia berwasiat. Karena suaminya pernah ngomong, kata istrinya, lajulah pak, kalau nak nikahi aku dengan syarat kuburanku lah kering. Setahun tak kering-kering. Setiap hari dia sebelum meninggal dia ngunjuk wasiat, ngupah seorang, kuburanku tu sirami terus sehingga basah terus tanahnya. Nah ikhwan dimuliakan Allah, terjadi seperti itu. Betapa banyak orang al-muhib wal mahbub ila dakhala ilal qabri, yang mencinta dan dicinta masuk kubur, dan kalau sudah sampai di kubur berpisah. Sang suami cinta kepada istri, mau tidak mau tetap harus terpisah. Entah yang suaminya duluan misalnya, yang istrinya belakangan, tetap walaupun cinta ada anak yang harus dibesarkan, ada anak yang harus dilanjutkan pendidikannya. Karena kenapa? Secinta-cintanya seseorang pada orang lain, ketika sampai di kubur mereka akan berpisah. Secinta-cintanya seseorang kepada mobilnya, ngantar sampai ke situ kemudian berpisah. Maka kata Imam Hatim Al-Asam, betapa cerdasnya beliau menyatakan, maka aku wahai guru, poin pertama yang aku dapat dari anda adalah aku berupaya menjadikan amal solehku sebagai kecintaanku. Karena kenapa? Karena kecintaanku itu yang bernama amal soleh. Kalau aku masuk kubur, dia pun akan ikut masuk ke kubur bersamaku. Yatba'ul janaiz salasun, sabda Rasulullah. Yang mengiringi jenazah itu cuma 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang menemani seseorang ketika meninggal itu 3 jenis. Keluarganya, termasuk teman-teman, sahabat, karib, kerabat. Wa maluhu, yang kedua hartanya, harta benda, aset segala macam. Kemudian wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji'ul itsnan, maka yang 2 hal itu balik, maka tetaplah yang satu yang terakhir. Ada orang berupaya dari bujang dia nih. Dia dari bujang nabung, beli tanah, asetnya entah di Pali, entah di Muara Inim, entah di Sekayu, entah di Oki, entah di Mano, di Pagar Alam, beli tanah atas nama dia kalau, tapi ketika mati harus dirubah karena tanah, aset, rumah, villa harus dijadikan harta warisan. Dan kalau harta waris berubah nama sudah, tidak diwariskan oleh anak-anak, dan nerima, dijual, dan ketika dijual maka harus berubah nama. Itu maksudnya, yang dimaksudkan ini Imam Hatim Al-Asam, bahwa orang kalau mencinta sesuatu, yang cinta kenang dan yang dicintai harus berpisah. Sementara orang ketika dia beramal saleh, maka amal saleh tersebut akan membersamai orang tersebut. Ini kata beliau. Qala ahsanta, kata Imam Syaqiq Al-Balkhi, bagus, luar biasa wahai muridku. Kemudian beliau bertanya, ya Hatim famathaniyatu, wahai Hatim, kalau tadi yang pertama, sekarang perkara yang kedua, apa yang kau dapat? Maka dia menjawab, nazartu fi qaulillahi azza wa jalla, aku melihat, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun siapa saja yang takut terhadap makom Tuhannya, artinya si hamba ini menyadari kehambaannya dan dia menyadari ketuhanannya Allah, bahwa Allah adalah Tuhan, dia adalah hamba, itu sadar, dan dia takut sehingga dia kemudian beribadah dengan amal saleh. Maka wanahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan dirinya dari hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka niscaya surga akan menjadi tempat orang tersebut.
Wahai guru, aku membaca ayat ini, kata Imam Hatim Al-Asam, fa'alimtu anna qawlahu subhanahu wa ta'ala huwal haqqu. Maka aku tahu, aku yakin bahwa firman Allah pasti benar adanya. Fa'ajahadtu nafsi fi daf'il hawa hatta istaqarrat ala ta'atillah. Maka kata beliau, maka aku memaksakan diriku, aku berupaya sungguh-sungguh memaksakan diriku untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengarahkan hawa nafsuku, jangan aku mengikuti hawa nafsuku, hatta istaqarrat ala taatillah, sehingga kemudian dia merasa nyaman, tentram ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, salah satu kiat yang diajarkan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk menimbang sesuatu, manakala satu kita tidak tahu gurunya, tidak ada gurunya. Soalnya kita ini belum masuk thariqah, kita belum ada mursyid. Atau yang kedua, kita tidak punya penasehat orang soleh, orang alim yang tahu tentang hukum syariat. Atau yang ketiga, hukum itu ternyata sama dan kita tak tahu mana yang paling baik di antara keduanya. Maka kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, beliau menyatakan, lakukan sesuatu yang hawa nafsumu berat untuk melakukannya. Dan disitulah letak bahwa di situ ada amalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ibnu Athaillah Sakandari ingin mengingatkan kita, ternyata hawa nafsu kita bisa kita jadikan barometer sesuatu tersebut benar atau tidak. Misalnya antara nunggu minta maaf atau memberi maaf, kita ini sudah ditentukan ketemu dengan orang yang dia ini, kita ini kelas berapa tahun lamun. Maka di satu saat yang lain ada orang ngundang kita untuk hadir di satu tempat, entah tahfizul Quran, entah maulid, entah apa. Nah ini perhatikan, hadir majelis taklim, hadir undangan itu bagus, hukumnya wajib kalau diundang. Ketika sudah sampai saatnya ketemu dengan teman yang kita berselisih, minta maaf, hukumnya wajib. Nah sekarang mari lihat mana yang paling besar pahalanya. Kalau kita tidak tahu ilmunya, tidak tahu ayatnya, tidak tahu hadisnya, maka jadikan hawa nafsu kita sebagai penimbang. Apa yang paling tidak galak kita lakukan saat itu dihadapkan dengan dua perkara, maka yang paling kita tidak mau lakukan itu. Aku nak pergi hawa keinginan kita cenderung untuk apa? Untuk berangkat ke majelis taklim atau ke majelis maulid. Di situ ketemu ini, ketemu itu, dan tidak ketemu dengan fulan yang aku kelas dengannya. Maka berarti ketika dia tak mau untuk ketemu orang untuk minta maaf, lakukan itu. Sederhananya memang ini. Kalau makan, di sini ada pempek saga. Berapa ribu saga sekarang? 10.000 pempek 10.000. Ada berikutnya di piring itu ada mendoan 2.000. Nah orang kalau pengen ngukur makannya karena nafsu atau karena pengen sekedar makan syukur nikmat Allah, pengen dia makan pempek, ada tempe, dia makan tempe. Nah itu namanya orang yang berupaya mengekang hawa nafsu. Man kita pak, mana? Berijolah. Kaget dulu hawa nafsu, yang penting pempek dulu, ngirup cukur dulu kita nih, Lembang ini. Nah ikhwan dimuliakan Allah, itulah gambaran kecilnya. Kalau semakin besar ya seperti itu. Ada orang misalnya ini maulid, malam ini maulid, di sana ada silaturahim makan-makan. Di maulid ini caknya makannya gorengan baik, sementara di sana ada makan-makan nasi gemuk. Berangkat ke sana Nah berangkat ke maulid, hati kita yang kita tidak galak, hawa nafsu kita yang tidak galak, lakukan satu kebaikan yang hawa nafsu kita tak mau, maka di situ akan ada kebaikan yang luar biasa. Maka itu namanya mujahadah.
Kita memaksakan diri kita supaya melatih diri kita supaya kita tak gampang disetir oleh keinginan. Bapak Ibu, saya sering kan berikan contoh bahwa hawa nafsu itu bahkan kadang-kadang berbalut dengan simbol-simbol agama. Ini sering saya berikan contoh untuk kita sebagai apa ya? Sebagai perbandingan kita. Pengen ngecap Hajar Aswad, rame ini, pengen cium Hajar Aswad. Sementara di sisi lain, di situ banyak orang-orang tua, atau kemudian kalau kita ke sana kita pasti akan terpaksa dorong orang lain. Maka hawa nafsu, kalau kita pengen terus itu kita ngecap, sementara bahkan tahan dorong orang lain, itu namanya hawa nafsu. Nah, ini kadang terjadi di masyarakat seperti ini. Bahkan dalam kehidupan kita masing-masing, mungkin kita evaluasi diri kita masing-masing, mungkin kita pernah melakukan. Bahwa ngebet niat ingin melakukan sesuatu sampai dalam tahap memaksa orang lain, itu namanya hawa nafsu. Maka kata Imam Hatim Al-Asam, seumur hidupku wahai guru 33 tahun belajar dengan Anda, aku berupaya mengekang nafsuku, aku berupaya dengan baik dan sungguh-sungguh untuk mengekang hawa nafsuku. Yang kedua, poin yang kedua aku dapat dari Anda. Sehingga kemudian dia menjadi taat, dia menjadi apa? Menjadi tenang dan senang ketika melakukan ketaatan. Bapak Ibu, salah satu tanda ketika diri ini sudah nyaman melakukan kebaikan, ketika kebaikan itu tak kita lakukan, kita merasa hilang. Itu namanya diri sudah merasa nyaman. Bapak Ibu biasa pengajian ini, qadarullah, ternyata sakit. Dalam benak ini, ya Rob, aku pengennya ngaji, rasa tak tenang, aku tidak ngaji. Nah, itu sudah merasa diri itu sudah merasa tenang dengan amal soleh. Atau ternyata hari ini Sabtu ada ponaan kita mungkin yang di Babat Toman situ, mungkin ada di pagar alam nikah, sehingga kita harus berangkat dari hari Jumat kemarin, sehingga ketinggalan pengajian tak hadir. Mak manulah ya pengajian, aduh semestinya subuh ini kami meluk pengajian. Itu namanya jiwa yang sudah merasakan nyaman ketika melakukan amal saleh. Maka wahai guru, 33 tahun saya belajar dengan Anda, maka saya berupaya latihan untuk mengekang diri saya sehingga saya bisa merasakan nyaman dan tentram ketika melaksanakan ibadah. Bismillah. Yang ketiga, wahai guru, aku melihat banyak makhluk, kata beliau, banyak manusia, fara'aitu kullaman ma'ahu syai'un lahu qimatun wa miqdarun rafa'ahu wa hafizahu. Aku perhatikan wahai guru, betapa banyak ada orang ketika dia punya sesuatu, maka sesuatu itu ketika dia punya sesuatu yang punya nilai, maka yang dilakukan orang tersebut dia jaga betul-betul, bahkan dia bangga-banggakan. Jadi maksudnya ada orang, saya misalnya punya mobil ini bagi saya sangat berharga, maka saya bangga-banggakan itu mobil dan saya jaga betapa luar biasa saya jaga. Kemudian dia menyatakan thumma nazartu ila qaulillahi ta'ala, sementara kemudian aku melihat firman Allah Ta'ala, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada sisimu akan habis dan apa yang ada pada sisi Allah akan kekal. Fa kullama waqa'a ma'i syai'un lahu qimatun wa miqdarun wajjahtu ila Allahi liyabqa 'indahu mahfuzan. Bapak Ibu, berangkat ibu-ibu ini ke pasar Cinde. Ternyata ada gelas temuan dari Sungai Musi itu, orang nyelam. Gelas apa ini, Dek? Gelas dari dinasti Ming, dari Cina, Tiongkok itu. Yang itu kalau dijual di pasar orang yang kenal tuh pacak 5 juta sih kok cangkir. Kita dapat cuma 100.000. Ini kan benda berharga bagi dia. Maka ini tidak dipakai minum, dipajang di gerobok.
Setiap tamu yang datang, wah ini cangkir ini dapat, ini dijual di pasar ini seharga 5 juta. Dia angkat-angkat dan dia jaga. Sementara kata Imam Hatim Al-Asam, sementara aku melihat apa firman Allah Ta'ala menyatakan, apa saja yang menjadi milikmu yang ada pada dirimu akan habis, akan hilang. Dan apa saja berupa kebaikan, berupa harta benda, berupa pahala yang ada di sisi Allah, baqin, dia awet, dia kekal. Maka kata beliau, setiap aku ada sesuatu, maka yang berharga bagiku, maka sesuatu tersebut ku serahkan untuk Allah, sehingga ku biarkan Allah yang menjaganya. Maksudnya mak mano? Cak tadi, ada gelas tadi, ternyata ada kolektor, oi gelas kamu nih 5 juta, payu pak. Dipikir-pikir, daripada ini habis, kalau tidak hancur, kalau tidak dipaling wong, maka bapak ini ku jual 5 juta, deal 5 juta kemudian diserahkan ke masjid, maka cangkir ini akan awet di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita. Ada wong senang dengan arwana, red dragon ini, red dragon. Taulah dewek red dragon, bukan iwat betok ini, arwana ini. Nah arwana ini kalau sudah jadi merah golden tuh pecah, wah masya Allah. Kemudian ada kolektor yang senang, nak dibelinya 20 juta, aku beli. Tidak, belum. Balik uang 20 juta, tiba-tiba malamnya iwaknya mati. Besoknya dikuburkan sambil nangis. 20 juta hilang. Ada burung ketitiran, perkutut. Wah, kan zaman dulu perkutut tuh kalau wah ini 5 juta. Atau tukar motor. Terjadi Pak di dusun kami. Duit 4 juta, 5 juta lewat, besoknya ketitirannya mati. Nangis tua. Nah, ada orang yang punya sesuatu, punya mobil, punya apa misalnya, ini aku sangat sayang, ini aku sangat ini Pak Mudakir, ini aku sangat senang dengan cangkir ini, tapi tolong jualkan cangkir ini atau saya akan jual, nanti uangnya saya akan jadikan saksemen kah, mikrofon masjid kah, jadikan AC segala macam, atau jadikan listrik tiap bulan. Maka apa yang bentuknya cangkir yang dijual seharga 5 juta, maka itu akan tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa balasan-balasan daripada Allah. Maka kata Imam Al-Hatim Al-Asam, aku sayang dengan benda, aku sayang dengan sesuatu yang berharga menurutku, dan sayangnya aku dengan benda tersebut aku serahkan untuk jalan Allah, dan dia akan menjadi sesuatu yang kekal di sisi Allah. Ada uang kan senang. Harta itu uji Nabi 3 kan. Yang makanan dimakan habis, yang dipakai usang, yang diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah, maka itulah yang akan kekal. Lewat dari situ jadi harta warisan yang diperebutkan. Sudah kita lihat. Maka berarti ketika seseorang, kita lihat ada orang yang bahkan bukannya sombong, tapi semata-mata mengenal hadis. Ada orang yang bikin masjid Pak, saya pernah dengar itu. Ada orang bikin masjid atas namanya dewe, dak galak dibantu orang lain. Bukan sombong, bukan apa, supaya ingin dia mengekalkan hartanya yang jumlahnya miliaran itu, dia pengen kekalkan. Jadi siapapun yang masuk merasa nyaman, sholat segala macam, maka dia habis 5 miliar, tapi 5 miliar ini sudah disimpannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara 5 miliar kadang-kadang ada orang dihabiskannya dengan makan-makan, dihabiskannya dengan jalan-jalan, dihabiskannya dengan foya-foya, itu akan menguap saja. Maka kata Imam Hatim Al-Asam, ada barang berharga aku lihat betapa banyak. Ada orang dengan benda yang berharga dia jaga, dia pelihara, kemudian dia bangga-banggakan, sementara itu akan hilang ataupun mati. Maka aku ketika ada perkara atau benda yang aku senangi, aku serahkan kepada Allah, dan biar Allah yang menyimpannya berupa balasan di surga kelak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. InsyaAllah sudah sampai kepada penghujung, karena 10 menit lagi
bakal syuruk. Kami persilakan kalau ada pertanyaan untuk bertanya, kita diskusi, ibu-ibu, bapak-bapak dipersilakan. Terima kasih yang hadir. Jazakumullah khair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ustaz. Tadi Pak Ustaz tadi yang menghadapi masalah membangun masjid. Saya ingin bertanya Pak Ustaz. Kebetulan di tempat saya itu ada masjid musola. Mungkin kalau mau sholat agama itu antara 2 kilo atau 1,5 kilo. Kebetulan ini namanya ada satu juga sama mungkin masalah gaji masalah di bank BRI ya. Saat ini kita mungkin kalau ada uang bunganya kan, jadi BRI itu membantu kita untuk membantu masjid musola. Karena mungkin itu bagaimana hukumnya, apakah ini kan ada memang semua gaji itu anggota itu mengambilnya di BRI kayaknya. Dan setelah itu mungkin ada kerjasama dengan pengalis besar yang menguntungkan. Setelah itu membantu untuk membuat usulan. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu dari bunga jelas tidak boleh. Artinya fatwa yang kami dengar dari guru kami adalah misalnya kalau disimpan dari bank maka yang bunganya itu ya tidak dipergunakan untuk apapun kecuali untuk maslahat seperti jembatan yang tidak ada unsur agamanya, maka itu diperbolehkan. Bangun jembatan atau apa misalnya yang tidak. Tapi kalau untuk masjid maka hukumnya tidak boleh, masjid atau musalla. Jadi Rasulullah SAW bersabda begini Pak, Allah itu maha bagus, maha baik, maha bagus, dan Allah tak menerima kecuali yang baik-baik dan bagus-bagus. Dan kita melihat bagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang bunga bank. Kalau bagi fatwa Majelis Ulama sebagai badan yang sebagai badan tertinggi di Indonesia dalam memberikan fatwa, kita ikut. Kalau kata mereka ternyata ini bunga bank itu haram, ya sudah. Dan itu berarti jangan sampai kita pergunakan untuk satu amalan yang berkaitan dengan satu konsumsi pribadi atau orang lain. Yang kedua, dibangunkan dengan sesuatu yang sifatnya atau nilainya ibadah. Karena harta yang disepakati keharamannya hanya boleh, kata ulama, itu untuk sesuatu yang sifatnya umum tanpa ada unsur keagamaan di situ. Misalnya bangun pagar di jalan, misalnya kan biasanya pekuburan itu kadang ada pagar, bangunkan itu, atau bangunkan jembatan atau apapun. Tapi untuk yang berbau agama itu para ulama memfatwakan itu tidak boleh. Ini Pak yang dapat saya jawab, dan itu sependek yang saya tahu. Jadi kalau itu dari bunga, maka yang saya dapat dari guru kami itu tak boleh. Tapi kalau nak nyumbang ya pakai gaji kita nian. Pakai gaji kita nian. Bahkan seperti ini ya. Pernah ada orang yang ketika dia pengen punya anak yang soleh, maka bahkan karena uang itu disimpan di bank, maka dia tak pakai harta itu untuk menyekolahkan anaknya. Dia dagang dari kehalalnya jelas, maka uang itu yang dipakai untuk menyekolahkan anak. Saking kehati-hatiannya, Pak. Jadi kalau untuk mushola masjid, maka kita pakai sesuatu yang betul-betul nyaman kita dengan kehalalnya. Bapak ragu itu sudah merupakan bagian hukum supaya kita aware, jangan sampai kita lakukan. Seperti itu. Jadi bagaimana hukumnya? Apakah ini Ustaz dari bank ya? Kita kan sebenarnya kan begini. Yang berhak untuk mengarahkan harta kita itu kan kita sendiri. Jadi kalau misalnya bank itu membangunnya dari bunga gaji kita, maka bunga gaji hukumnya apa?
Kalau fatwa ulama tak boleh, ya selesai, itu tak boleh. Tapi kalau ternyata yang dia arahkan adalah gaji kita bukan bunganya, ya hukumnya boleh. Jadi adalah diperjelas dulu statusnya, apakah gaji atau bunga. Ini yang dapat saya jawab, Pak. Selebihnya nanti silahkan bertanya kepada Ustaz Mugiono, siapa? Yang bagian ya, Ustaz Mugiono. Minggu depan apa besok? Minggu depan. Jadi ini yang dapat saya Pak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mencari-cari kesalahan dan dari orang lain itu adalah sebagai pekerjaan kita, sebagai profesi. Sebagai contoh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia kan mencari-cari kesalahan orang lain dari hasil malahan yang melakukan penyadapan. Apakah profesi KPK itu salah? Yang kedua, Ustaz, orang-orang kaya zaman dulu seperti Siti Khadijah, Umar bin Khattab, sebelum dia meninggal dunia, seluruh hartanya itu ditimpan semua. Tidak lagi meninggalkan untuk warisan. Nah, ini saya tanyakan, apa boleh kita menimpan seluruh harta kita, kemudian dia meninggalkan sedikit untuk warisan. Dua be, ya. Anak balik ya. Baik. Mencari kesalahan orang lain hukumnya haram. Tapi bagaimana ternyata pekerjaan kita justru nyadap yang lain? Ya hukumnya wajib. Kalau tak kati uang cak KPK hancur negara ini. Jadi ada pekerjaan yang memang diperbolehkan karena yang dicari itu adalah jenis pelanggarannya, dan itu memang dalam hukum menceritakan aib itu diperbolehkan. Salah satunya adalah untuk menentukan, memutuskan hukum. Memutuskan hukum tak akan dapat kecuali kita mencari apa pelanggaran yang dilakukan. Jarang ada orang yang kemudian salah kemudian ngaku. Maka satu-satunya cara kita mengumpulkan bukti, mencari-cari bukti pelanggaran yang dilakukan, dan itu namanya mencari kan, tajassus. Bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh. Karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang dilakukan untuk kemaslahatan bangsa dan negara, bukan untuk mencari aib orang lain, tapi untuk menyelamatkan sesuatu yang lebih penting daripada itu. Nah, jadi kalau memang yang tidak boleh ini Pak, Intel bukan, Serse bukan, KPK bukan, Inspektorat bukan, segala gosip ada di dia. Berputar dunia ini tahu dia isinya. Bapak itu gajinya sekian, bapak ini misalnya simpanannya di mana-mana, kemudian ibu ini hobinya apa, bapak ini hobi ngepet, ini jago lilin malam-malam, tahu kalau dia. Nah ini namanya orang tajassus. Tapi kalau ada orang memang pekerjaannya adalah untuk menyelamatkan negara dengan cara mencari kesalahan, bukan cari kesalahan, cari bukti, bukan cari kesalahan, dan itu hukumnya boleh. Karena tetap tapi dalam asas praduga tak bersalah, dengan bukti bahwa ketika seseorang sudah ketahuan pun sebelum disidangkan kan masih ada inisial, masih pakai inisial, tidak pakai apa, tidak pakai diumbar namanya. Ketika sudah kuat kemudian hakim ini ternyata betul, maka disebut nama dan sebarluaskan. Itu bahkan hukumnya wajib. Kalau tak ada orang dengan pekerjaan seperti ini, hancur negara ini. Kemudian yang berikutnya, apa tadi yang kedua? Mewakafkan seluruh harta, apakah boleh? Satu, ini Bapak Ibu, untuk kita yang bakal meninggal, dan kita akan meninggal galau-galau. Yang paling penting adalah punya ilmu tentang wakaf. Saya ulangi, yang paling penting punya ilmu tentang wakaf. Yang kedua, mengajari ilmu tentang wakaf kepada anak cucu, supaya tak terjadi bapaknya wakaf, anak untuk pesantren, pesantrenlah besar, kiainya diusir oleh anaknya. Terjadi tak? Bapaknya pengen masuk surga, gara-gara anak yang tak paham ilmu wakaf, kemudian ternyata bapaknya kesulitan di dalam kubur gara-gara ulah sang anak.
Jadi kaget dulu kita menjawab apakah hukumnya boleh mewakafkan seluruh harta. Yang paling pertama kita harus tahu ilmu tentang wakaf. Yang kedua pengetahuan tentang wakaf kita kasih tahu kepada anak cucu. Yang ketiga wajib harus ada surat menyurat yang jelas, administrasi yang jelas supaya tak terjadi kasus-kasus yang seperti merebak sekarang. Saya sebagai orang kaya minta tolong Pak Mudakir, Ustadz baru balik dari pondok, dari Mesir, dari mana, dilihat kesolehannya, ilmunya bagus, ini aku wakafkan tanah segala macam, kemudian deal. Bahkan disaksikan oleh keluarga, tapi katik catat mencatat. Pondoklah besar, pondoklah terkenal, santrilah banyak, lah cukup, anaknya, cucunya, menantunya berebut ke situ, sehingga beliau terusir. Na'udzubillah. Jadi harus ada ilmu, tak cukup dengan orang yang berwakaf. Keluarga yang berwakaf pun wajib tahu dan wajib punya ilmunya. Sekarang yang kedua baru jawab apa hukumnya mewakafkan seluruh harta. Boleh, asal kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hutang, bukan piutang, dengan hutang, dengan wasiat, kemudian waris, jatah untuk anak itu sudah diselesaikan, maka hukumnya boleh. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, ngapa wakaf itu penting-penting di saat kita sudah dikubur, di saat kita kelak kehausan di alam kubur, di alam barzakh, datang terasa minuman, sesuatu yang mengenyangkan, menyegarkan. Ngapa ada santri-santri yang berwudu, yang dia solat di pondok yang tanahnya kita wakafkan. Ngapa kita tenang dalam kubur, kita mewakafkan tanah, mewakafkan harta, kemudian menyumbang masjid. Ketika banyak sekali amal soleh lakukan di masjid, maka terbaring dengan terbujur kaku tapi dia tenang. Berkah apa? Salah satunya berkah wakaf. Maka berarti orang yang berwakaf adalah orang yang visioner. Orang yang berwakaf adalah orang yang jenius. Orang yang berwakaf adalah orang yang cerdas. Ngapo? Ini wong calak. Orang yang berwakaf itu wong calak, Pak. Mak mana dak calak? Ini saya sumbangkan tanah 100 kali 100. Silakan tolong bangunkan masjid. Dialah mati tapi dapat pahala solat berjamaah. Dialah mati dapat pahala ngaji. Dialah mati 100-an orang yang hadiri dia dapat pahala. Itu namanya wong calak. Jadi wong calak yang syar'i itu adalah ketika dia mewakafkan apa yang ada pada dirinya untuk dimanfaatkan orang banyak, dia sudah tak beramal tapi tetap dicatat beramal oleh Allah, itulah orang yang cerdas. Berarti orang yang menyumbang untuk kemaslahatan orang banyak, itulah the real genius. Orang yang jenius, orang yang visioner, orang yang futuristik itu orang seperti ini. Siapa futuristik? Syekh Abdul Somad, maaf, Kiai Marogan, kita pernah ceritakan. Kiai Marogan punya usaha, punya tanah, diolah oleh anak cucunya, maka setiap bulan atau setiap tahun anak cucunya ini Palembang ini dapat duit kiriman dari Mekah. Ada seorang kaya dari Aceh, setiap jamaah haji yang punya paspor Aceh dapat duit mungkin sekitar 5 sampai 1.000 real misalnya. 1.000-an real itu ngapo? Karena dia punya tanah, kemudian dibangunkan aset, dibangunkan bangunan, dibangunkan hotel, diolah dengan apa? Wasiat beliau, setiap orang Aceh, dan secara hukum pakai paspor kan, setiap orang yang Aceh setiap berangkat haji dapat duit, Pak. Hebat tak wong ini? Nulung wong banyak dan dia pun tertolong dengan amal soleh yang dilakukan oleh orang yang dia berikan wakaf. Maka orang yang wakaf, orang yang jenius. Maka berarti apakah hukumnya boleh mewakafkan seluruh harta dengan syarat bahwa hal-hal yang wajib itu sudah diselesaikan, maka hukumnya boleh. Hadza wabillahi taufiq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعل ممن يسير في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل.
اللهم افتح قلوبنا كفتوح العارفين ونور قلوبنا بنور هداية اليقين اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك فاجمعنا في الآخرة في مجلس النبي محمد صلى الله عليه وسلم مشفوعين مغفورين موفقين للخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf atas kesalahan, kepada Allah kita mohon ampun. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.